Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Nafriya Baharun dengan NIM O1A120-191. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi mengenai materi metode penelitian kesehatan. Next. Nah, sebelum itu izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok saya atau dari kelompok 6. Yang pertama yaitu ada Isratul Ainun Jariyah dengan NIM O1A120-168, Nilam Wardah O1A120-185, Nur Nafriya Baharun dengan saya sendiri dengan NIM O1A120-191, Waode Aisyafea dengan NIM O1A120-216 dan Fatiana Royhana O1A120-223. Dan kami berasal dari kelas D. Next. Nah, dapat dilihat di layar ini ada beberapa materi yang akan kami presentasikan atau yang akan kami bawakan. Yang pertama itu mengenai metodologi penelitian dan masalah penelitian. Yang kedua adalah batas penelitian kesehatan. Yang ketiga tujuan penelitian kesehatan. Yang keempat ada manfaat penelitian kesehatan. Yang kelima adalah analisa data dan laporan penelitian. Dan yang keenam adalah acuan dalam membawakan materi. Next. Nah, yang pertama ada metodologi penelitian dan masalah penelitian. Next. Nah, sebelumnya mungkin ada muncul pertanyaan mengenai apa itu metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini merupakan ilmu atau pengetahuan tentang cara yang tepat untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, pengetahuan tentang masalah metodologi penelitian ini itu akan sangat bermanfaat dalam menyelesaikan suatu masalah dalam kegiatan sehari-hari terkait dengan pengetahuan dan penelitian. Next. Nah, pengertian metodologi dan penelitian. Nah, penelitian di sini itu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematik itu untuk memperoleh data, informasi, atau keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan di sini merupakan rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi dengan metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan atau gejala kemasyarakatan tertentu. Next. Nah, adapun di sini macam-macam metode ilmiah. Yang pertama ada metode filosofi, yang dimana metode penelitian ini tuh dilakukan melalui perenungan dan pemikiran yang mendalam, terarah dan mendasar. Data-data yang digunakan ini bersifat kualitatif sehingga pemecahannya ini bersifat a priori. Yang kedua yaitu metode deskriptif. Nah, metode deskriptif ini itu merupakan penelitian tentang prosedur pemecahan dengan menggambarkan keadaan objek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagai mana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Bentuknya itu berupa survei, studi kolerasi, dan studi pengembangan. Selanjutnya yang ketiga adalah metode historis. Nah, metode historis ini yaitu pemecahan masalahnya itu menggunakan data-data masa lalu,
Hasilnya ini digunakan untuk memahami kejadian sekarang atau memprediksi keadaan yang akan datang. Dan yang terakhir ada metode eksperimen. Nah, metode eksperimen ini itu merupakan cara-cara yang mengungkapkan hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih melalui percobaan secara cermat. Bentuknya itu ada dua, yaitu eksperimen eksploratif yang bertujuan mempertajam masalah dan hipotesis, dan eksperimen pengembangan yang bertujuan untuk membuktikan hipotesis guna membuat generalisasi umum. Next. Nah, mungkin itu saja awal pendahuluan mengenai metode penelitian. Selanjutnya pemateri akan dilanjutkan oleh Isratul Ainun Jariah. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Saya Isratul Ainun Jariah dengan NIM O1A1201168. Nah, materi yang saya bawakan yaitu mengenai tingkatan pengetahuan. Tingkatan pengetahuan ini terbagi menjadi 6. Tingkatan yang pertama itu tahu. Contoh pada tahapan ini yaitu menyebutkan definisi pengetahuan, menyebutkan definisi rekam medis, atau menguraikan tanda dan gejala suatu penyakit. Tingkatan yang kedua yaitu memahami. Maksud memahami di sini yaitu seseorang yang telah paham tentang pelajaran atau materi yang telah diberikan dapat menjelaskan, menyimpulkan, dan menginterpretasikan objek atau sesuatu yang telah dipelajarinya. Contohnya, dapat menjelaskan tentang pentingnya dokumen rekam medis. Nah, tahapan yang ketiga itu aplikasi. Maksudnya, pengetahuan yang dimiliki dapat diaplikasikan dan diterapkan apa yang telah dipelajarinya pada situasi kondisi nyata atau sebenarnya kepada masyarakat. Tahapan yang keempat yaitu analisis. Maksudnya, kemampuan menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen yang ada kaitannya satu sama lain. Nah, contohnya yaitu dapat menganalisis dan membandingkan kelengkapan dokumen rekam medis. Nah, yang kelima, sintesis. Sintesis ini yaitu kemampuan seseorang dalam mengaitkan berbagai elemen atau unsur pengetahuan yang ada menjadi suatu pola baru yang lebih menyeluruh. Dan tahapan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Next. Nah, selanjutnya tahapan dalam metode penelitian. Yang pertama, berdasarkan bidang studi yang diteliti. Nah, yang kedua, menemukan masalah penelitian yang mendorong untuk dicari pemecahan atau solusinya. Maksudnya, ide masalah dapat ditemukan dari fakta-fakta di lapangan yang tidak sesuai dengan teori atau terdapat kesenjangan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Nah, yang ketiga, menyusun kerangka permasalahan dalam bentuk rumusan masalah yang jelas batasannya. Masalah yang telah ditemukan dan didukung dengan fakta atau data yang terkait, selain dengan melakukan observasi, juga dapat dilakukan studi pendahuluan untuk mendapatkan data atau fakta yang sesuai dengan masalahnya. Yang keempat, menyusun pemecahan masalah dalam bentuk dugaan sementara yang disebut hipotesis. Yang kelima, melakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah diajukan. Hasilnya ada dua kemungkinan, yaitu hipotesis dan diterima dan hipotesis ditolak. Dan yang terakhir, merumuskan pemecahan masalah berdasarkan dari uji hipotesis yang telah didapatkan. Next. Nah, selanjutnya, alur penelitian. Berikut bagan dari alur penelitian. Yang pertama itu terdapat pendahuluan, yang kedua latar belakang, yang ketiga masalah penelitian, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima konsep, hipotesis, dan variabel, yang keenam rancangan atau desain penelitian, ketujuh populasi, sampel, dan sampling, yang kedelapan bahan dan instrumen, yang kesembilan prosedur pengumpulan data, yang kesepuluh pengolahan dan penyajian data, yang ke-11 analisis data dan uji statistik, yang ke-12 itu hasil penelitian, ke-13 pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran.
Itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya, materi mengenai masalah penelitian ini akan dilanjutkan oleh WOD Aisyah Fea. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu masalah penelitian. Masalah penelitian adalah suatu kesenjangan yang terjadi, relevan, dan terdokumentasi yang pemecahan atau alternatif pemecahannya melalui penelitian. Pada umumnya, mahasiswa atau peneliti pemula mendapat kesulitan dalam menemukan masalah penelitian. Bagi pemula dalam penelitian dapat menggunakan langkah yang dapat mempermudah menemukan masalah penelitian yang baik dan benar. Langkah-langkahnya itu yang pertama, tentukan suatu topik yang akan menjadi masalah dalam penelitian. Yang kedua, menguraikan topik tersebut ke dalam bentuk pernyataan di mana di situ terdapat uraian dari masalah tersebut. Yang ketiga, pilih suatu topik dari daftar langkah. Yang keempat, yaitu evaluasi, di mana di sini membuat daftar kesalahan maupun yang benar pada topik tersebut. Terus, dalam topik ini kita harus membuatnya menjadi menarik, bermanfaat, dengan hal yang baru, dapat dilaksanakan dan tidak melanggar etika. Next. Selanjutnya, batasan penelitian kesehatan. Batasan penelitian kesehatan. Penelitian pada hakikatnya yaitu suatu upaya penyelidikan secara sistematis, logis, dan ilmiah untuk memecahkan masalah. Penelitian kesehatan dilakukan dalam rangka mengatasi dan memecahkan masalah-masalah di bidang kesehatan dengan berbagai pengaruh dan dampak yang ditimbulkannya, seperti yang telah dipaparkan di atas maupun yang sebelumnya. Penelitian kesehatan memiliki dua sasaran, yaitu yang pertama untuk memecahkan masalah kesehatan individu yang sedang mengalami masalah kesehatan atau sedang sakit. Yang kedua, berorientasi pada kesehatan kelompok atau masyarakat yang sehat supaya dapat mempertahankan dan memelihara kesehatan agar tetap sehat. Selanjutnya, oke, adapun bagian penelitian kesehatan di mana ruang lingkupnya itu preventif. Dalam bidang kesehatan, preventif adalah tindakan pencegahan terhadap suatu penyakit yang dapat membahayakan di masa mendatang. Yang kedua itu promotif. Tujuannya agar masyarakat memiliki kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka, di mana aktivitasnya seperti penyuluhan kesehatan, pengorganisasian masyarakat, pembangunan masyarakat. Selanjutnya yaitu kuratif. Kuratif adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditunjukkan untuk penyembuhan penyakit. Dan terakhir yaitu rehabilitasi, di mana mengatasi keadaan atau kondisi sakit melalui panduan intervensi medis, keterapian fisik, dan keteknisian medis. Nah, di mana di sini sasarannya yaitu orang yang sakit dan tujuannya yaitu masyarakat yang sehat. Secara umum, ruang lingkup penelitian di bidang kesehatan tidak terlepas dari upaya pemecahan masalah dalam bidang preventif dan promotif secara kuratif dan rehabilitatif. Penelitian kesehatan dapat digambarkan dalam skema yang seperti di samping. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap
orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Rumah sakit dalam penyelenggaraan wajib mengadakan rekam medis termasuk di dalam pengisian rekam medis yang akurat, lengkap dan tepat waktu. Berdasarkan Permenkes nomor 55 tahun 2013, ketenagaan kesehatan yang kompeten di bidang rekam medis adalah petugas rekam medis, di mana tenaga kesehatan yaitu seperti perawat, tenaga medis, psikologi klinis, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, dokter, keteknisan medis, teknis biomedika, dan lain-lain. Kebutuhan bidang rekam medis saat ini berkembang pesat seiring dengan berkembangnya era jaminan kesehatan nasional atau tepatnya dikenal dengan BPJS. Sekian dari saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Ode Aisyah Fea yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya materi tentang tujuan penelitian kesehatan akan dibawakan oleh Nilam Wardah. Kepada Nilam saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian kesehatan. Next. Tujuan penelitian di bidang rekam medis antara lain menemukan atau membuktikan fakta lama ataupun baru di bidang rekam medis dan informasi kesehatan. Yang kedua, menganalisis atau melakukan uji hubungan atau interaksi antara fakta-fakta yang ditemukan di bidang rekam medis dan informasi kesehatan. Yang ketiga, menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan dibandingkan dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang sejenis di bidang rekam medis dan informasi kesehatan. Yang terakhir, tentang mengembangkan alat, teori atau konsep dan memberikan pemecahan masalah atau alternatif solusi terkait dengan kebijakan di bidang rekam medis dan informasi kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dari mulai pasien masuk hingga pulang termasuk proses pembiayaan atau klaim BPJS. Selanjutnya, yang keempat, tentang manfaat penelitian kesehatan. Next. Secara umum, manfaat penelitian di bidang kesehatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil penelitian dapat digunakan untuk mendeskripsikan status kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat. Yang kedua, hasil penelitian dapat menggambarkan potensi kemampuan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya dalam mendukung pengembangan kesehatan. Kesian. Sayang. Ini tuh bagiannya Mia ini deh. Oh, potong mipali saya. Oh, iya. Coba ini kau kasih dianu dulu di bagian manfaat. Kau Nilam, kau bilang apa Pi? Kau tutup gitu. Oh, terima kasih. Itu saja dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nilam yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya manfaat penelitian kesehatan akan dibawakan oleh Fatina Roihana. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang keempat yaitu manfaat penelitian kesehatan. Secara umum, manfaat penelitian di bidang kesehatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian dapat digunakan untuk mendeskripsikan status kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat. Yang kedua, hasil penelitian dapat menggambarkan potensi kemampuan sumber daya
baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, dalam mendukung pengembangan kesehatan. Yang ketiga, hasil penelitian dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan memberikan alternatif solusi terkait dengan penyebab masalah kesehatan atau kendala lainnya yang terjadi dalam sistem pelayanan kesehatan. Yang keempat, hasil penelitian dapat digunakan untuk melakukan tindak lanjut berupa pengambilan keputusan atau kebijakan pengembangan kesehatan. Yang kelima, hasil penelitian dapat menggambarkan secara kuantitas dan kualitas keadaan suatu pelayanan kesehatan dari segi pembiayaan, sarana, prasarana, dan ketenagaan. Contoh kasus penelitian kesehatan. Di sini kami mengambil contoh kasus yang merupakan permasalahan tentang gizi buruk pada balita di Lohia, Kabupaten Muna pada tahun 2018. Alasan kami mengambilnya yaitu yang pertama, karena kami berasal dari Sulawesi Tenggara. Yang kedua, karena desa Lohia adalah desa yang terpencil, sehingga kurangnya edukasi tentang kesehatan mengenai salah satu penyakit yaitu gizi buruk. Di sini saya dan teman-teman mengambil contoh kasus seperti ini untuk mengedukasikan kepada masyarakat, terutama pada daerah terpencil tentang pentingnya akan kesehatan. Baik, itu saja materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir yang sudah memaparkan materinya. Nah, pada layar di depan ini, inilah buku-buku yang kami jadi acuan sebagai penulisan atau pembawaan materi mengenai metodologi penelitian kesehatan. Next. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata dari saya ataupun teman-teman kelompok saya, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.